Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah sebagai uswatun hasanah bagi umat manusia. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah pada surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya. Teladan utama kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada sisi lain, Rasulullah juga menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk mencontoh para sahabat sebagai generasi di kurun yang terbaik. Pemirsa rahimakumullah, dalam sejarah Islam banyak perempuan-perempuan yang bisa kita contoh. Bagaimana perjuangannya, akhlaknya, ketawaduannya, dan intelektualnya. Di antaranya adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa yang tidak mengenal beliau? Seorang perempuan yang luar biasa, istri Al-Amin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupannya, beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya, yang dengan manajemen ekonomi bisnisnya, beliau mampu memiliki harta dari usahanya sebagai distributor sampai ke luar negeri. Yang akhirnya perdagangan yang dilanjutkan oleh Rasulullah. Kemudian bagaimana kecerdasan literasi dan logika keimanannya. Di antaranya ketika beliau merespon pada waktu Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Ketika Rasulullah pulang dari Gua Hiro, Khadijah bertanya, "Wahai Muhammad, engkau dari mana? Saya mencarimu kemanapun, tidak bertemu. Dan saya menyuruh orang-orang saya untuk mencarimu sampai ke Makkah bagian atas. Tetapi mereka tidak menemukan." Apa kata Rasulullah? Rasulullah menceritakan bagaimana beliau mendapatkan wahyu yang pertama dalam ketakutannya, dalam kegalauannya ketika bertemu dengan malaikat Jibril, tetapi Khadijah mampu menenangkan hatinya. Secara psikologis, berita tentang kenabian dari Rasulullah tidak beliau telan mentah-mentah ataupun dimuntahkan begitu saja. Namun beliau tetap berusaha berpikir dengan tenang, kritis, dan masuk akal. Informasi yang beliau terima dari sang suami tidak lantas dipublikasikan agar semua orang tahu dan mengikutinya. Secara akademis, Khadijah langsung mencari rujukan dan referensi ilmiahnya. Yaitu pada seorang ahli agama, beliau adalah Waraqah bin Naufal. Khadijah bertanya kepada beliau tentang yang sudah terjadi pada diri Rasulullah. Apa kata Waraqah bin Naufal? "Ya Khadijah, sesungguhnya Muhammad memang benar bertemu dengan malaikat Jibril, sebagaimana Musa telah bertemu dengan malaikat Jibril. Dan Muhammad adalah nabi akhir zaman." Disitulah Khadijah kemudian merasakan ketenangan dan yakin dan mengakui kebenaran risalah kenabian. Dan beliau adalah perempuan pertama yang mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah. Selain itu, pada kaitannya tentang Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril secara langsung, Khadijah juga memberikan pertanyaan dan membuktikan kebenarannya dengan cara, "Ya Muhammad, apakah engkau bertemu dengan malaikat Jibril hari ini?" Insyaallah. Dan tidak lama kemudian Jibril datang. Dan Nabi Muhammad mengatakan kepada Khadijah, Jibril sudah datang. Kalau begitu, coba engkau pindah ke sebelah sini, sebelah kiri. Dan ditanya, apakah engkau masih melihat Jibril ya Muhammad? Iya, Jibril masih ada di sini. Kemudian yang berikutnya, Khadijah pindah sebelah kanan. Ditanya, apakah engkau masih melihat Jibril ya Muhammad? Iya, saya masih melihat malaikat Jibril. Kemudian Khadijah membuka hijabnya dan dia bertanya, "Ya Muhammad, apakah
engkau melihat malaikat Jibril? Tidak. Disitulah Khadijah yakin bahwa Nabi Muhammad SAW memang bertemu langsung dengan malaikat Jibril dan bukan setan yang datang. Kecerdasan, literasi, dan dalam perjalanan hidup beliau mendampingi Rasulullah begitu tenang dan dengan berpikir yang positif, dan mendampingi Rasulullah dengan mengerahkan seluruh hartanya, terutama ketika terjadi embargo ekonomi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada umat muslim. Di situ seluruh hartanya ditasyarufkan untuk perjuangan Nabi. Yang kedua adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah belahan jiwa Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Seorang perempuan yang cantik, bahkan Rasulullah sampai memanggilnya dengan ya Khumairah, wahai yang kemerah-merahan. Perempuan yang cerdas, sosok ahli fikih yang taat kepada Rabbnya. Meskipun beliau terbilang masih muda, saat ditinggal oleh Rasulullah, Sayyidah Aisyah telah memenuhi seluruh penjuru dunia dengan ilmu. Dalam periwayatan hadis, tidak ada yang menandingi beliau, setara dengan Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Musnad Aisyah mencapai 2.210 hadis. Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat atas riwayat Sayyidah Aisyah sebanyak 140 hadis. Secara individu, Imam Bukhari meriwayatkan 54 hadis dan Imam Muslim meriwayatkan 69 hadis. Hakim Abu Abdullah berkata bahwa Aisyah radhiyallahu an membawa seperempat syariat Islam. Urwah ibnu Zubair mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih pandai dalam ilmu fikih, kedokteran, dan sastra selain Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Dalam beberapa kasus, Aisyah mengoreksi pemahaman para sahabat dan menjadi rujukan dalam memahami praktek keseharian dan ibadah Rasulullah SAW. Perempuan hebat yang lainnya adalah Amrah binti Abdurrahman. Beliau tabi'in Ansor, murid dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Seorang perempuan yang alim, ahli fikih, luas ilmu dan wawasan. Meriwayatkan hadis dari Aisyah, Ummu Salamah, dan Rafi' ibnu Khulaid, serta Ummu Hisham binti Harisah. Beberapa orang meriwayatkan hadis dari Amrah. Antara lain adalah Abu Rijal Muhammad ibnu Abdurrahman, Harisah, Malik, Abu Bakar ibnu Hisam, dan kedua putra beliau yaitu Abdullah dan Muhammad. Az-Zuhri juga meriwayatkan hadis dari beliau. Umar bin Abdul Aziz berkata, tidak ada seorang pun yang memahami hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu an selain Amr. Perempuan hebat lainnya adalah Hafsah binti Sirin Ummu Huzail, seorang ahli fikih dari golongan Ansor, tokoh perempuan para tabi'in. Dikenal sebagai ahli ibadah, ahli fikih, qiraah dan hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari Ummu Atiyah dan Ummu Ra'ih dan budaknya, Anas ibn Malik dan Abu Aliyah. Kemudian beberapa yang meriwayatkan hadis Hafsah adalah saudara laki-lakinya, yaitu Ahmad, Qatadah, Ayub, Khalid al-Hazza, Ibnu Aun, dan Hisham Ibnu Hasan. Selama hidup Hafsah, beliau selalu menasihati para pemuda untuk melakukan kebajikan. Salah satu yang diucapnya adalah, wahai para pemuda, galilah potensi pada waktu kalian masih belia. Dan aku melihat masa muda sebagai periode beramal dan bekerja. Inilah sosok Hafsah. Beliau tidak pernah keluar dari tempat sholatnya, kecuali untuk tidur siang dan keperluan penting. Dan beliau wafat pada usia yang lebih dari 100 tahun. Dari kisah-kisah beliau semua, marilah kita ambil pelajaran bahwa dalam Islam tidak membatasi potensi kebaikan dan kebermanfaatan yang sangat mungkin dilakukan oleh seorang perempuan. Dan bagaimana kontribusinya pada agama,
negara, dan masyarakat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu yarhamuna birahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.